Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinia Sindia. Saya di sini akan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UTS mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan fenomena pada saat ini, fenomena wabah virus COVID-19, yaitu bagaimana perubahan pasar global dari aspek perilaku konsumen dan perilaku produsen. Yang kedua, pada saat ini kan terjadi wabah virus COVID-19. Bagaimana solusi untuk mengatasi perubahan pada pasar global? Pertama, saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang perubahan pasar global dari aspek perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pada saat ini kan Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19 di seluruh dunia. Sekarang wabah ini sangat berbahaya. Lalu dengan adanya pandemik virus corona ini, seluruh masyarakat seluruh dunia merubah gaya hidup, merubah perilaku di pasar juga ya. Pada khususnya saat ini di Indonesia, sekitar 30% konsumen lebih sering belanja secara daring atau secara online, dan pemerintah sudah memberikan kebijakan di rumah saja. Nah, kebijakan di rumah saja ini sangat mempengaruhi masyarakat, kegiatan di rumah ngapain saja gitu loh. Nah, pada saat ini masyarakat di Indonesia di rumah saja kan sering menonton TV. Pada saat ini juga terjadi peningkatan pemirsa, rating pemirsa yang menonton TV dari mula-mula hanya 3% pada tanggal 8 bulan 3 menjadi 45% pada tanggal 15 bulan 3. Nah, dari sisi lain, dari sisi konsumsi, sebanyak 50% konsumen menjadi sering memasak di rumah dan tidak keluar rumah untuk beli makan, untuk beli cemilan. Itu tidak, karena pemerintah sudah memberikan kebijakan di rumah saja. Hal ini mendorong kenaikan bahan pokok seperti tepung, beras, minyak, seperti itu. Kenaikannya yang mula-mula itu sekitaran 10% menjadi 30%. Sungguh kenaikan yang sangat signifikan. Lalu pada kategori lain selain bahan pokok, kategori produk seperti bumbu masak dan obat-obatan, vitamin seperti itu, atau jenis farmasi ya, menunjukkan pertumbuhan penjualan yang sangat melejit lagi di segmen retail. Masing-masing melebihi angka 40%, lebih tinggi dari produk bahan pokok yang saya sebut tadi. Nah, pada adanya wabah virus corona ini, masyarakat lebih memilih belanja di tempat-tempat yang lebih bersih seperti pasar modern. Nah, pada daerah kota besar, contohnya Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, dan lainnya, masyarakatnya lebih memilih belanja di tempat-tempat yang higienis daripada di tempat pasar tradisional. Nah, pada kota yang lebih besar lagi, khususnya ibu kota Jakarta, masyarakat
masyarakat kelas tengah pun juga memilih untuk belanja di supermarket atau pasar modern. Nah, sekarang kan masyarakat sekarang itu lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun masyarakat juga sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Lalu saya akan berpindah dari perilaku produsen. WHO atau World Health Organization resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik, yaitu virus yang berbahaya, yaitu menurut Johns Hopkins University per 12 bulan 3 sudah ada 120 ribu kasus terkonfirmasi corona di 116 negara, termasuk di Indonesia. Lah, pada saat ini Indonesia terdapat 304-an kasus positif hingga 14 Maret yang lalu, dan 1 diantaranya sudah meninggal. Dan saat ini sudah lebih dari 1 yang sudah meninggal ya. Banyak sektor yang sangat dirugikan dengan adanya COVID-19 ini. Hingga saat ini, khususnya yang saya akan bahas ini pada perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi di Indonesia bahkan terdampak persis setelah corona. Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi Gabungan Vincent Haryanto mengatakan dampak terasa betul karena 65% bahan baku farmasi berasal dari Cina dan 35%-nya itu dari India. Kondisi ini waktu itu kondisi ini semakin sulit ya, karena jauh sebelum COVID-19 perusahaan farmasi sudah biasa mengalami hambatan perizinan dalam importasi bahan baku. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah telah menciptakan beberapa bahan baku serta kemudahan mekanisme importer, terutama yang berurusan dengan bea cukai dan BPOM. Tak hanya perusahaan besar, pelaku UKM sebanyak 51% bisnisnya hanya akan bertahan 1-2 bulan ke depan saja. Sebanyak 67 pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memproses dana. Lalu untuk mengatasi stimulasi daya beli UKM dan koperasi, program belanja masyarakat akan dialihkan ke UKM sekitar lingkup rumah untuk menggerakkan ekonomi sekitar juga. Lalu di sisi lain, pemilik usaha harus tetap memutar otaknya untuk memastikan keuangan usaha tetap sehat dan dapat bertahan di masa-masa sulit. Sekian tadi jawaban untuk UTS mata kuliah Ekonomi Internasional. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.